Halo guys, balik lagi di channel gue Henry CVD. Kali ini kita akan lanjut mereview manhwa yang berjudul Magic Emperor chapter 596. Nah, di sini bakalan makin seru lagi ya. Kita akan melihat bagaimana Jovan untuk ngebangun sebuah tempat dia yang sekarang, yaitu tempat pelayan, untuk menjadi sebuah klan atau bukan klan sih ya. Mungkin kayak organisasi atau tempat yang paling rendah di sekte tersebut, yang dimana Jovan bakalan membuat seluruh orang-orang di situ menjadi kuat melebihi anggota elit. Nah, anggota pelayan ini, oh ya kita sebut anggota aja ya, jangan organisasi, nanti yang ada bingung. Nah, anggota pelayan ini dipimpin sama Jovan. Nah, Jovan rencananya bakalan membuat mereka semua menjadi yang kuat gitu, melebihi para murid elit guys. Nah, di sini pun menjadi pijakan dia untuk menguasai seluruh murid elit nih, yang nantinya dia bakalan mau menghajar atau mungkin mau memberikan pelajaran, menundukkan para tetua yang ada di sekte demonik ya, tanpa terkecuali siapa tuh ketua sektenya sendiri ya, karena ketua sektenya udah mau minta harta berharganya Jovan, dan Jovan di situ udah mulai gedek nih. Nah, misinya itu ada banyak. Nah, di sini pun dia ada beberapa kandidat baru yang berbakat dari anggota murid elit ya, yang masuk ke anggota grup si pelayan ini guys. Nah, ada yang rambut merah yang kemarin di chapter sebelumnya, kalau kalian lihat. Nah, chapter sebenarnya si rambut merah ini tuh, kalau menurut gua tuh dia tuh mungkin dia yang paling kuat kali ya, mungkin dia yang paling kuat, atau kemungkinan sih salah satu orang paling kuat yang ada di murid elit. Nah, yang kemarin sama si Jovan ditepok pakai sapu aja langsung kalah ya kan. Nah, di sini dia masuk ke ke grup si pelayan ini ya, itu untuk mempelajari Dao, disuruh sama gurunya atau tetua lah ya dari situ. Karena percuma kemampuannya meskipun naik tingkatan, tapi kekuatan Dao-nya masih kurang, jadi nggak 100% kuat lah. Makanya ini gampang banget dikalahin sama Jovan yang rananya di bawah dia ya kan. Nah, di sini si rambut merah ini karakternya ternyata karakter yang mau ngalah ya, ibaratnya mau menerima. Kan ada tuh banyak kan tuh di Magic Emperor, kalau udah kalah gitu kan kayak udah dikasih tahu bla bla bla, kenapa masih aja kayak apa tuh ngel. Nah, sedangkan si rambut merah ini ya, yang badannya gede ini, dia masih mau kayak belajar kenapa dia bisa kalah gitu, cuman bermodalkan sapu ijuk. Nah, ditambah lagi ada murid berbakat satunya lagi yang emang difitnah ya, di pelanggaran waktu pas lagi apa tuh namanya, dia emang salah satu murid elit juga, tapi diusir karena mengintip ya anak dari tetua. Sebenarnya enggak ya, dia hanya dijebak. Nah, di sini Jovan tahu rahasianya, dan sepertinya mereka berdua ini akan menjadi salah satu andalan dari si Jovan, murid-murid Jovan. Kan udah ada dua orang tuh yang gue gambar ini tuh ya kan, yang cewek UR sama yang cowok itu kan udah emang benar-benar diangkat resmi menjadi muridnya Jovan. Nah, sedangkan yang ini nih belum ya. Mungkin mereka semua hanya pengen Jovan jadi kuat aja untuk bisa melawan para murid elit. Intinya nanti si organisasi pelayan itu bukan terkenal rendah lagi guys, tapi malah yang paling kuat. Jadi malah orang-orang yang harusnya kayak pengen harus masuk elit tuh harus susah kompetisi. Nah, kedepannya para sekte murid-murid pada mau nih ya jadi muridnya Jovan. Tapi sayang banget ya, si Jovan ini nggak akan selamanya jadi anggota dari sekte demonik atau jadi tetua lah atau ketua ya, karena emang niatnya tuh hanya untuk membantu ketua sekte, karena sebelumnya dia udah dibantu sama ketua sekte atau dari sekte demonik, jadi kayak bayar utang aja gitu. Jadi bayar utang ya, dan dia juga mau menguasain sekte demonik juga. Bukan berarti dia mau jadi tetua ya atau ketua di situ, enggak guys.
Dia kemungkinan hanya ingin mengambil sumber daya untuk memaksimalkan kekuatannya lagi agar pulih ya. Seperti tujuan sebelumnya yang dia dihianatin, kan ada chapter yang sebelum itu dicerita sama kakek itu bagaimana dia dihianatin sama muridnya sendiri, ditusuk ya kan, sebelum rekarnasi ya guys ya. Nah dari situ juga alasan dia nggak mau angkat murid, dan untungnya sama si kakek-kakek itu yang identitas aslinya yaitu High Venerable, atau mungkin orang yang paling kuat di sekte demonik ya, yang paling benar-benar didengarkan, dipatuhi oleh para para ketua sekte dan tetua-tetua di situ ya. Karena kekuatan daunnya itu, kekuatan energinya itu yang paling kuat di situ guys. Nah inilah dialah yang ternyata yang ternyata diam-diam memantau Zhongfan dan diam-diam juga mau ngajarin Zhongfan. Nah makanya dia turun ke organisasi pelayan ya, di grupnya pelayan. Sengaja guys, ternyata biar dia yang bisa mantau si Zhongfan, bisa ngelihat kekuatannya, karakternya. Nah di situ kemungkinan bakalan diangkat sama si kakek-kakek ini. Tapi kita belum tahu ya, si Zhongfan pun belum tahu nih siapa kakek-kakek ini sebenarnya. Nggak ada curiga-curiganya dia ya. Ya meskipun sedikit dia curiga, kenapa? Oh iya, mungkin dia nggak curiga tuh karena Rana si kakek-kakek ini kan beda sama Rana yang lain. Maksudnya kekuatan yang lain. Kalau orang kan berkembang ke atas. Kalau dia ini rananya itu semakin kuat ke bawah guys, semakin nurun, berarti semakin jadi manusia biasa, ya kan? Nah makanya di sini Zhongfan pun nggak terlalu mengenali kekuatannya si kakek-kakek ini, gampang dikibulin. Nah, jadi pelatihan kali ini di chapter-chapter berikut bakalan seru nih. Mereka semua bakalan diajari, bakal menjadi kuat-kuat semua yang nantinya untuk menjadi kandidat murid elit ya. Seperti biasa nanti mereka semua bakalan ada beberapa orang yang dipilih untuk mengikuti kejuaraan kompetisi sesama murim. Gue nggak tahu berapa lama, tapi mungkin nunggu sekte demonik ini benar-benar bisa si Zhongfan pegang gitu. Para tetua udah pada tunduk ya kan. Ketua sekte, gue nggak tahu ketua sekte bakal dibunuh apa enggak. Tapi kalau para tetua pasti kayaknya ada beberapa orang yang bakalan dikasih ulet sama si Zhongfan tuh, ulet perintah gitu ya, biar pada tunduk sama Zhongfan menurut gue. Nah nantinya klan lu sama si sekte demonik ini bakalan menjadi sekutu ya, untuk mendukung Zhongfan juga agar bisa nguasain seluruh dunia. Tapi Zhongfan nggak mau jadi pemimpin, mungkin jadi kayak kaisar bayangan aja guys. Oke, mungkin cukup sampai sini. Jadi kalau kalian mau belajar ilustrasi, desain website, aplikasi UX UI, bisa cek di playlist YouTube gua atau bisa DM IG gue aja ya kan. Siapa tahu bisa jadi skill untuk kalian kerja di kantor atau bisa kerja freelance di mana aja kapanpun kayak gue nih contohnya. Jadi ini juga bisa kalian taruh di kaos. Gue juga jualan kaos custom ya kan, yang dimana bisa gambar sesuai keinginan kalian. Oke, terima kasih udah nonton, sampai jumpa lagi di next video.